Kau maksud? Maria, Maria, Maria. Maria sudah mati. Sepertinya semuanya ada hubungannya dengan ritual masa lalu. Ritual itu terulang kembali. Dan buku catatan ini yang membangunkan roh kegelapan dari Pulau Onrus. Saya adalah penulis buku Sarkofagus Onrus yang sekarang menjadi film layar lebar berjudul Kutukan Peti Mati. Nah, yang menjadi menarik di cerita ini adalah terkait kutukan peti mati ataupun kubur batu yang ada di dalam catatan buku hariannya milik kekasihnya Maria van der Velde. Tahu dong Maria van der Velde siapa? Maria van der Velde adalah hantu yang sangat fenomenal yang ada di Pulau Onrus, yang sampai saat ini kita penasaran dengan isi kematiannya yang ada di atas kuburannya. Nah, apakah dia itu meninggal karena bunuh diri, ataupun dia sakit, atau bisa jadi dia dibunuh. Konspirasi itulah yang ingin kita kuak. Dan ini pun gara-gara ketika si Bram menemukan buku catatan kuno itu dan dibaca oleh si Susan, dan kemudian Susan akhirnya kerasukan dari ketika membaca mantra itu. Nah, kebetulan pemain-pemain di film ini juga saya suka ya, karena saya sukanya itu terkenal ya pemainnya, seperti ada Juriko Angelin dan kemudian Alif Ali, dan ada juga pemain senior seperti Doni Damara dan Dewi Rezer, dan kedua inilah yang akan menjadi detektif untuk menguak misteri itu. Nah, bayangkan si Susan sendiri itu kan dirasukin oleh 4 arwah ya, 3 arwah itu adalah spirit roh yang meninggal 300 tahun yang lalu, dan kemudian yang satu itu benar-benar iblis. Sebenarnya moral dari film ini adalah, ataupun cerita ini adalah gimana bagi kita nih anak muda yang suka meneliti ataupun mensurvei ataupun menyelidiki benda-benda kuno atau senang koleksi dengan benda-benda kuno, bila menemukan itu tolong dilaporkan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya. Jadi nggak sembarangan, karena di situ bisa jadi masih ada spirit-spirit masa lalu yang bisa menggerayangin kita. Emas dalam sarkofagus. Ada nama-nama gadis pribumi, budak-budak tahanan, dan pasien-pasien yang terkena wabah penyakit tikus. Bram, buku ini langka banget loh. Kok bisa sih kamu nemuin buku itu di Onrus? Jadi kemarin itu aku bawa detektor. Tiba-tiba detektor itu bunyi sendiri. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Yuriko Angelin dan aku berperan sebagai Susan di film Kutukan Peti Mati, sebelumnya berjudul Onrus. Dan di sini aku ceritanya jadi murid arkeolog, dan aku punya rasa penasaran yang sangat amat tinggi, dan rasa penasaran dia itu membawa sesuatu ke kehidupan dia yang bakalan jadi cerita di film ini dan bakal seru banget. Yang kedua, ini horor pertama ya? Apa pendapatmu? Apakah suka genre ini? Oke, jujur ini bukan horor pertama aku, sebelumnya sudah pernah, tapi untuk yang jadi main cast, jujur ini baru pertama. Dan excited banget karena syutingnya seru banget. Terus kemarin sempat syuting di pulau juga, terus pindah-pindah pulau gitu syutingnya, terus syuting dari malam ke pagi. Jadi this is something new for me, dan juga aku lumayan suka sih horor karena aku orang nggak takutan gitu. Jadi pas syuting film ini kayak seru ya ternyata film horor itu prosesnya gitu. Ada peristiwa unik saat syuting? Unik pada saat syuting banyak sih ya sebenarnya. Tapi yang lebih seru itu pas pada saat reading, itu ada kejadian dimana aku bisa dibilang kesurupan, I'm not sure. Tapi banyak yang bilang aku kayak didorong gitu sama makhluk halus pada saat reading. Didorong, terus aku sampai jatuh ke lantai pada saat reading, terlalu mendalami kali ya. Terus aku sampai kejang-kejang gitu, dan itu abis itu langsung readingnya diberhentikan karena aku lumayan kaget. Jadi terima kasih. Aku ketemu di buku itu. Nggak jauh dari pemakaman Belanda. Lalu aku gali. Siapa itu? Saya Irham Aco Bahtiar, sutradara dari film Kutukan Peti Mati yang diangkat dari novel Mbak Astrid Diana Savitri yang berjudul Sarkofagus Onrus. Film ini menjadi menarik karena pengambilan gambarnya dilakukan langsung di Pulau Onrus dan juga di pulau-pulau di sekitarnya, termasuk Pulau Kelor. Kita syuting di pulau yang agak jauh dari kota Jakarta itu, kita memang terpaksa harus menginap di pulau itu. Jadi karena memang waktu itu banyak sekali figurannya, termasuk orang-orang asing
itu kita harus mendirikan beberapa tenda-tenda di pulau tersebut. Ya, karena kebetulan kita syuting di pulau yang di situ ada kuburan yang legendaris, yaitu Maria van de Velde. Dikenal memang paling sering dikunjungi oleh orang, dan juga kisah misterinya itu menjadi sesuatu yang sangat diburu oleh banyak pemburu cerita-cerita mistis ya. Jadi ketika kita melakukan syuting, ada satu adegan yang kita harus melakukan persis di atas kuburan Maria van de Velde waktu itu. Ada beberapa anak-anak art, ketika mereka mengeset sore-sore hari, tiba-tiba mereka lari dari kuburan itu, mereka kembali ke base camp kita, dan ternyata katanya mereka merasa berat lah di badannya begitu. Padahal tuh anak-anak artnya tuh anak-anak badan besar, gondrong-gondrong, yang sebenarnya mereka tidak takut dengan hal-hal begitu, tapi ternyata mereka 3 orang itu lari dari kuburan itu. Ada cerita mistis lainnya di saat persiapan pembuatan film ini, yaitu ketika kita sedang melakukan reading ya, dan juga sedang latihan dengan Yoriko, salah satu bintang utamanya, Yoriko Angelin. Ketika dia adegan kerusukan itu, tiba-tiba dia mungkin saking menghayatinya atau bagaimana, dia tiba-tiba kehilangan kesadaran, terus jatuh, tersungkur ke lantai. Waktu itu kita kira itu adalah bagian dari improvisasi dia, tapi kemudian kita tunggu-tunggu, kok nggak bangun-bangun dia. Akhirnya kita angkat dia, ternyata dia memang betul-betul pingsan. Jadi kita sempat waktu itu akhirnya menghentikan latihan hari itu karena ya kita takut terjadi apa-apa dengan pemain kita. Ada beberapa pemain yang saya bawa juga dari daerah, seperti Sakaribo yang biasa bermain di film-film Makassar. Ada scene terakhir yang diambil dalam film ini, itu dilakukan langsung di dalam laut. Jadi kita melakukan pengambilan gambar selama 2 hari, sekitar 2 hari. Itu betul-betul memang saya memakai tabung gas dan memantau semua pengambilan gambar langsung di dalam air waktu itu. Memang saya ingin waktu itu jangan terlalu banyak menggunakan CGI. Jadi saya ingin semuanya real semuanya. Kita lakukan semua adegannya. Ya harapannya film ini bisa diterima, bisa ditonton bagi teman-teman yang suka dengan sebuah hiburan. Mungkin saja ini soal selera ya. Karena ada versi yang berbeda dari film yang sebelumnya diedarkan dengan judul Onrus dan kemudian diedarkan kembali di Indonesia dengan judul Kutukan Peti Mati. Itu akan mempunyai dua cerita yang berbeda dan juga 2 cuttingan yang berbeda. Tapi bagi saya itu masalah soal selera ya. Entahlah lebih suka yang versi mana. Jangan lupa nonton Kutukan Peti Mati tanggal 20 Juli di bioskop seluruh Indonesia. Saya Irham Coba Tiar, terima kasih.